mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Lagu Laskar Pelangi. Lagu ini mengatakan untuk menaklukkan dunia dimulai dari mimpi. Untuk melakukan suatu hal yang besar, mulailah dari bermimpi. Saudara-saudari, kita mungkin pernah, sedang, atau akan menjadi seorang pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, lakukanlah hal yang besar. Dan untuk melakukan hal yang besar itu, mulailah dari mimpi. Mimpi adalah angan-angan. Mimpi juga menjadi suatu visi untuk mencapai suatu tujuan. Maka kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang adalah pemimpi yang menjadi pemimpin. Dan tema kita, pemimpi yang menjadi pemimpin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tokoh tersebut adalah Yusuf. Yusuf, anak dari Yakub dan Rahel. Maka kita akan belajar 3 hal dari kisah Yusuf. Yang pertama, mimpi Yusuf, jalan menuju Mesir. Ada 2 mimpi yang dialami Yusuf. Mimpi yang pertama, ketika berkas gandum Yusuf disembah oleh berkas gandum saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, ada matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Hal ini diartikan bahwa saudara-saudaranya, bahkan ayah dan ibu Yusuf, menyembah kepada Yusuf, berada di bawah kekuasaan Yusuf. Hal ini membuat Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Dari kebencian inilah timbul niatan untuk membunuh Yusuf. Suatu ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing dan domba, Yusuf pun pergi. Tapi dia tidak menemukan saudara-saudaranya itu di Sikem. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki asing yang tidak disebutkan namanya, yang membantu Yusuf dan menunjukkan jalan bahwa saudara-saudara Yusuf ada di Dotam. Kemudian Yusuf pun pergi ke sana. Ternyata di sana saudara-saudaranya sedang mempersiapkan rencana jahat untuk Yusuf. Yusuf yang rencana mau dibunuh, tapi Tuhan menggerakkan hati Ruben dengan mengatakan, jangan ada penumpahan darah. Lebih baik dia kita masukkan ke sumur. Yusuf pun dimasukkan ke sumur. Kemudian Yehuda berpendapat lagi, lebih baik kita jual saja si Yusuf ini. Dia pun dijual kepada orang Ismail yang sedang lewat. Dia dijual seharga 20 shikal perak. Dan Yusuf pun dibawa ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Yusuf dijual lagi kepada seorang pengawal raja bernama Potifar. Yusuf, parasnya elok, sikapnya manis, dan ia disertai Tuhan. Maka dalam segala pekerjaannya, Tuhan membuatnya berhasil. Hal ini membuat dia disenangi oleh Potifar. Tapi tunggu dulu. Ini bukan happy ending dari kisah Yusuf. Dia masih dicobai lagi oleh istri Potifar yang menggodanya untuk tidur dengannya. Tapi Yusuf, dia menolaknya mentah-mentah. Kemudian Yusuf yang dituduh kalau dia ingin menggoda istri Potifar. Sehingga Potifar marah dan memasukkan dia ke dalam penjara. Saudara-saudari, kita melihat bagaimana serangkaian peristiwa-peristiwa sulit yang dialami Yusuf. Tapi saudara tahu, ini adalah bagian dari Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam Kejadian 50 ayat 20, kata mereka-rekakan berasal dari bahasa Ibrani hasabah, yang berarti memperhitungkan, mempertimbangkan, memikirkan. Kata ini ditulis dalam bentuk kata kerja kal perfect orang ketiga maskulin tunggal, yang dapat disimpulkan bahwa apa yang dialami Yusuf
merupakan bagian dari rancangan Allah. Dan rancangan itu terus mengikuti Yusuf sampai tujuan Allah tergenapi. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita bisa lihat dari yang pertama, bagaimana Yusuf bertemu dengan orang asing di Sikem, yang menuntunnya kepada saudara-saudaranya yang ada di Dotan. Kalau Yusuf tidak bertemu dengan orang asing itu, mungkin Yusuf sudah pulang ke rumah. Kemudian, bagaimana Allah mereka-rekakan yang baik melalui perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Sehingga itu menjadi jalan Yusuf menuju ke Mesir. Bagaimana Tuhan menggerakkan hati Ruben dan Yehuda untuk menghindarkan Yusuf dari pembunuhan saudara-saudaranya. Dan dia dijual ke Mesir. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan bagian dari rencana Allah. Di sisi lain, kita melihat bagaimana situasi sulit yang dialami Yusuf menjadikan Yusuf sebagai seorang yang resilient, orang yang tahan banting, orang yang bisa menghadapi keadaan-keadaan sulit. Dia tabah. Selain itu, kita melihat bagaimana Yusuf menjadi seorang yang memiliki good spiritual, atau hubungan yang dekat dengan Tuhan, spiritualitas yang baik dengan Tuhan. Misalnya dalam pasal ke-39, ketika istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf menolaknya dan mengatakan, bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan yang besar ini dan melakukan dosa terhadap Allah. Yusuf, dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Kita belajar dari Yusuf. Segala sesuatu yang terjadi, kepahitan yang kita alami, itu membentuk kita menjadi pribadi yang resilient, yang tangguh, dan juga membawa kita untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ingat saudara-saudara, God has a big plan for you. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Rencana indah, rancangan damai sejahtera yang kita tidak tahu sekarang apa. Dan mungkin sekarang kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan, kepahitan-kepahitan. Tapi anggaplah itu sebagai pembentukan Tuhan bagi kita. Poin yang kedua, mimpi orang-orang kunci Firaun menjadi jalan menuju istana Mesir. Ketika Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara, Yusuf pun bertemu dengan juru minuman dan juru roti dari Firaun. Mereka masuk penjara karena mereka kena murkanya Firaun. Kemudian mereka berdua mimpi. Mimpi sampai mereka murung karena tidak ada yang mengerti mimpi mereka. Kemudian Yusuf berinisiatif memberikan diri untuk menawarkan solusi bagi mereka. Kemudian juru minuman cerita bahwa dia mimpi tentang pokok anggur dengan 3 ranting. Yusuf mengartikan itu sebagai bahwa 3 hari ke depan, si juru minuman akan lepas dari penjara dan akan kembali ke posisinya yang semula. Sementara si juru roti, dia mimpi tentang 3 bakul penganan. Artinya adalah dia akan digantung 3 hari ke depan. Kemudian Yusuf berpesan kepada juru minuman itu, ingatlah kebaikanku, ceritakanlah kepada Firaun, karena sebenarnya aku tidak layak di tempat ini. Walaupun Yusuf dilupakan oleh juru minuman itu sampai 2 tahun. Tapi suatu ketika Firaun bermimpi, juru minuman itu mengingat Yusuf dengan keahliannya untuk menafsirkan mimpi. Maka itu menjadi jalan bagi Yusuf untuk masuk dalam istana Mesir. Mimpi orang kunci itu menjadi jalan masuk untuk Yusuf masuk ke dalam istana Mesir. Saudara-saudari, di poin yang kedua ini, kita belajar untuk menjadi penabur kebaikan. Pepatah mengatakan apa yang ditabur, itu yang dituai. Kalau kita tanam pohon mangga, kita akan menuai buah mangga. Maka kita belajar bagaimana Yusuf, dia memberi diri untuk menolong orang lain. Dia peka terhadap kesedihan orang lain. Maka dia memberikan solusi untuk menolong mereka. Dan dia menuai kebaikan itu walaupun 2 tahun kemudian. Mari
kita menjadi penabur-penabur kebaikan. Percayalah, kita akan menuai kebaikan itu, walaupun mungkin dari orang lain, dengan hal yang tidak kita sangka-sangka. Poin yang ketiga, mimpi Firaun, jalan menjadi pemimpin Mesir. Pada suatu ketika Firaun bermimpi, dan tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya. Kemudian juru minuman ingat akan Yusuf, dan dia merekomendasikan Yusuf kepada Firaun. Kemudian Firaun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpinya tentang 7 lembu kurus yang memakan 7 lembu gemuk. Yang kedua tentang 7 gandum kurus yang memakan 7 gandum gemuk. Hal ini diartikan Yusuf kalau akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Kemudian Yusuf memberikan usul, merancangkan strategi bagaimana Mesir tidak kelaparan. Yusuf membantu untuk mengatur sistem pangan. Hal ini dianggap baik oleh Firaun. Dia mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir yang mengatur pangan yang terjadi. Kita melihat bagaimana mimpi Firaun ini menjadi jalan masuk untuk Yusuf menjadi pemimpin Mesir. Ketika Yusuf sudah menjadi pemimpin Mesir, dia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sangat baik. Kita bisa melihat dalam pasal yang ke-47 bagaimana masyarakat Mesir mengatakan, "Engkau telah memelihara kehidupan kami." Tidak ada yang kelaparan di Mesir, sekalipun musim kelaparan. Yusuf mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan bangsa ini, untuk memelihara kesejahteraan di bangsa Mesir. Maka kita belajar dari Yusuf untuk bertanggung jawab. Ketika kita dipercayakan menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab, memelihara kesejahteraan hidup orang lain. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa mimpi yang Tuhan berikan untuk kita? Jika saudara belum tahu, coba tanya Tuhan. Apa rencana Tuhan untuk kita? Apa tujuan yang harus kita capai untuk Tuhan? Seperti Yusuf. Bagaimana mimpi Yusuf membawa dia ke Mesir. Mimpi orang kunci Firaun membawa dia masuk ke istana Mesir. Mimpi dari Firaun membawa dia untuk masuk menjadi penguasa Mesir. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar untuk Yusuf. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maka, saudara-saudari yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, God has a plan for you. Suatu tujuan yang besar untuk saudara dan saya. Mari kita ikuti prosesnya. Proses Tuhan, walau sakit, tapi itu akan membawa kita kepada tujuannya yang besar. Itu juga akan membentuk kita menjadi pribadi yang resilient, yang bertanggung jawab, menjadi penabur kebaikan, bahkan juga menjadi orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Maka, mari kita menjadi seorang pemimpi yang menjadi pemimpin. Kita mengikuti mimpi dari Tuhan dan bergerak menjadi pemimpin. Soli Deo Gloria.